tujuan Allah yang pertama berimmanuel. Dia lahir ke bumi dengan jelas dikatakan sebab anak manusia datang. Sebab Allah berimmanuel. Dia datang ke bumi, saudara, tujuannya jelas. Yang pertama untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah.
Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini kami berdiri menghormati-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Kau. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau makan minum dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon penuhkanlah hati kami dengan Roh Kudus. Penuhkanlah hati kami dengan roh hikmat, dengan roh pengertian dan pewahyuan ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu penuntun bagi kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu tidak bijak ya Tuhan menyampaikan firman-Mu, tapi berilah hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti Tuhan. Urapilah hati dan hidup hamba-Mu, urapilah perkataan hamba-Mu Tuhan. Biarlah bukan sekedar hamba-Mu, tetapi Yesus Kristus Tuhan yang berbicara kepada kami semua, baik yang ada di sini Tuhan maupun yang ada di rumah-rumah. Kau berkati Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon kuatkan semua yang lemah, hiburkan yang susah ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah kemurahan-kemurahan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam. Saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan pasti memberkati kita, baik kita yang ada di sini secara onsite maupun secara virtual, secara online, dimanapun kita
Immanuel. Tujuan Allah berimmanuel, kita akan baca bersama-sama ayat Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan suara yang jelas. Dua, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, mulai 21, 2, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa, ayat-ayat ini adalah ayat yang bersejarah, yang telah mengubahkan nasib ribuan dan jutaan manusia, bahkan merubah tatanan dunia. Alkitab kita, dari ayat yang kita baca ini, menjelaskan dengan jelas tujuan Allah berimmanuel, tujuan Yesus lahir, tujuan adanya perayaan Natal. Saudara dikasih Tuhan, dari bacaan yang baru kita baca, paling tidak dari sekian banyak, ada dua tujuan besar dari kelahiran Yesus, dari keberimmanuelan Allah bersama-sama dengan kita. Yang pertama tujuannya adalah di Lukas 19 ayat 10. Kita baca sekali lagi. Yang pertama, Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca bersama. 2, ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan Allah yang pertama berimmanuel, dia lahir ke bumi, dengan jelas dikatakan sebab anak manusia datang. Sebab Allah berimmanuel, dia datang ke bumi, saudara. Tujuannya jelas. Yang pertama untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab kita mencatat dengan jelas bahwa tujuan utama, tujuan pertama Allah berimmanuel dalam pribadinya Kristus Yesus Sang Putra Allah adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Jadi dia datang, yang pertama dia cari kita, dia cari manusia sampai dapat. Setelah dapat, saudara, dirangkul oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, seperti Bapa merangkul anak bungsu di Lukas pasal 15.
baik dari anggur yang pertama. Jadi setelah kita dicari oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, kita diberi kebahagiaan oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita dibuat jadi baru lagi, lebih baik dari awalnya, kita menjadi 100% lagi. Itulah tujuan utama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sejarah kita mencatat semua nenek moyang rohani kita, Adam, Nuh, Abraham, Musa, Elia, Daud, Daniel, mereka adalah orang-orang yang mengalami keberimmanuelan Allah. Dan ketika Allah berimmanuel di dalam hidup mereka, mereka adalah menjadi orang-orang pencatat sejarah. Waktu mereka hidup di zamannya, orang-orang di zamannya menghormati mereka, bangsa di zaman mereka menyegani mereka. Kenapa, saudara? Karena hidup mereka sungguh-sungguh menjadi berkat, sungguh-sungguh berdampak bagi banyak orang. Dan bukan hanya itu, sejarah gereja mencatat di abad-abad pertama sampai abad-abad pertengahan gereja, sampai masa zamannya Martin Luther, sejarah gereja mencatat orang-orang cendik-cendikia, orang-orang pintar, para pelopor-pelopor, para tokoh-tokoh dicatat oleh sejarah gereja. 65% sampai 80% itu ada di dalam gereja. Sehingga masa itu, saudara, terjadi penemuan-penemuan, banyak ilmu pengetahuan bertambah. Kenapa, saudara? Karena orang-orang itu, karena mereka dipenuhi dengan keberimmanuelan Tuhan di dalam diri mereka, sehingga dunia begitu luar biasa. Sekarang, saudara, statistik, bukan sejarah, statistik mencatat para ahli, orang-orang pintar itu tinggal sekitar 2-3% yang ada di gereja. Dan dampaknya kita lihat, banyak daerah-daerah kantong-kantong Kristen itu jadi miskin. Seharusnya orang-orang Kristen itu orang-orang yang sangat diberkati, karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha luar biasa, saudara. Kita kalau dengar kampung halaman kita Bunga Pasogi, syukur puji Tuhan, sekarang pemerintah lagi punya perhatian. Amin ya. Bandara dibangun, jalan dibangun. Tapi sejarah Indonesia mencatat pernah jadi peta kemiskinan. Di daerah Indonesia Timur, kantong-kantong Kristen itu daerah miskin. Kenapa bisa jadi? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mencatat, saudara, sebab tangan Tuhan sebenarnya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk memberkati anak-anak Tuhan, untuk memberkati mahasiswa-mahasiswa jurusan matematika. Amin. Amin. Sebab telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan menjawab cita-cita kita yang besar. Tetapi ayat 2 berkata, Yesaya 59 itu, tetapi merupakan pemisah antara engkau dengan Tuhan. Tetapi yang membuat Adam dibuang dari taman Eden. Tetapi yang membuat sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Kata kitab yang pertama kejahatan, yang kedua dosa. Manusia jatuh di dalam dosa. Itu tadi, tak kenapa pun dimakan buah itu. Amin. Maunya biar latihan dikasih buah, prakteknya gak usah terima lagi. Amin. Tapi dimakan. Hebatnya si Adam karena cinta. Akhir cinta ini memang luar biasa. Adam karena apa? Jadi jangan boleh bilang laki-laki tak mencintai. Cinta Adam itu luar biasa. Adam, dia tahu persis, dia bisa tidak makan.
Tapi kalau dia tidak makan, Hawa terbuang. Kalau Hawa terbuang, kita nggak boleh berandai-andai. Mungkin tulang rusuk yang sebelah diambil lagi. Tapi itulah anak muda ini lagi bercinta, tai gigi pun rasa coklat. Saking cintanya Adam terhadap Hawa, dia rela makan. Amin. Dia makan dan sama-sama mereka terbuang. Saudara, kata kita karena dosamu mereka terbuang. Saudara, kita ini kan mahasiswa IKBKM ya. Saya senang jurusan matematika itu orangnya pasti keren-keren. Amin. Mudah-mudahan gak cuma pandai tambah-tambah dan kali-kali, tapi mengerti juga dengan mantap bagi-bagi. Amin ya. Banyak orang tambah-tambah dia pintar, kali-kali dia pintar, bagi-baginya kurang. Karena nggak pandai dia bagi-bagi, tertangkaplah, dituduh korupsi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, airnya terbuang. Kantong-kantong kita semua terbuang. Saudara dikasih Tuhan, tapi syukur kepada Tuhan, kepada Allah yang luar biasa. Alkitab katakan oleh inisiatifnya Tuhan, dia katakan aku datang untuk mencari dan untuk menyelamatkan yang hilang. Amin saudara. Dia rela datang kepada kita, dan itulah yang membedakan agama Kristen. Itulah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Kenapa di dalam kekristenan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang berinisiatif mencari kita. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kita diselamatkan. Bisa bilang amin saudara. Itu sebabnya orang Kristen dengan mantap bisa berkata, aku pasti masuk surga. Karena kita masuk surga bukan karena pandainya kita, bukan karena kudusnya kita. Kita masuk surga itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih Tuhan, itu karena dia berimmanuel kepada kita di dalam pribadinya Yesus Kristus Tuhan. Dia menebus kita dan akhirnya kita diselamatkan. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, betapa bahagianya kita diampuni oleh Tuhan. Amin saudara. Dicarinya kita. Kalau agama lain tidak, mereka lain berusaha mencari Tuhan. Makin dicari makin jauh, makin dicari makin jauh. Kadang-kadang mereka berkata, kejar radahku, kau tangkap, tapi tak dapat saudara. Kalau kita orang Kristen bukan karena pandai kita. Itu sebabnya lagu itu dulu keren sekali. Semua karena anugerahnya, ada gitu ya, diberikan kepada kita. Kenapa? Karena semua kemurahan Tuhan Allah berimmanuel buat hidup kita. Yang kedua, tujuan Allah berimmanuel adalah Matius 1 ayat 23. Kita baca sekali lagi. Saya baca untuk kita. 2 yang sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Jadi yang kedua tujuannya adalah Allah ingin menyertai kita. Kata Allah ingin menyertai kita dalam bahasa aslinya punya beberapa arti. Yang pertama saudara, Immanuel artinya Allah ingin mendampingi kita.
Di masa corona ini kita cukup berapa? Amin ya. Cukup berapa? Ada orang sehat hari ini, besok wafat. Di masa corona ini bisa ngimbangi hebatnya orang kaya. Jangan tanya siapa, ada teman saya hari Senin dia sakit, malamnya masuk rumah sakit. Selasa pagi jam 10 dia segar karena diimpus, udah masuk obat karena kena COVID. Nanti jam 10 dia rekam video kok. Dia ngomong ke istri dan anaknya, halo, papi udah sehat, papi udah sehat. Itu jam 10 pagi. Kawan-kawan kita menjadi kawannya senang. Puji Tuhan, mukanya ceria, bahagia. Tuhan beserta kita. Jam 1 wafat. Jam 10 dia bilang Tuhan beserta kita. Jam 1 siang wafat. Jam 1 siang wafat. Jam 2.30 jenazah udah diambulis. Jam 4 sore udah dikubur di Simalingkar. Biasanya yang bisa gitu cuma orang kaya. Kalau orang kaya banyak uang, sarapan pagi jadi Jakarta. Amin. Makan siang dia di Medan, di Tesalonika. Tidur malam di Singapura. Itu cuma orang kaya. Tapi orang kena COVID bisa juga seperti itu. Waktu nggak ada COVID, kalau meninggal 2 hari mayatnya di rumah. Ini kan jam 10 masih nyanyi, halo. Jam 1 wafat. Jam 4 udah dikubur. Tidak sampai malam. Kuliah dan nanti jadi sejarah di dunia. Memang sarjana-sarjana yang hasil dari ini saya yakin lebih baik lah dari yang tak dari. Amin. Karena kita yang dari ini lebih dewasa, lebih bisa menguasai diri. Betul? Amin, gitulah ya kan. Kalau langsung di kelas onsite gitu kan biasa itu. Tapi kalau dia sendirian, amin ya, dia bisa ikuti secara online pelajaran itu tanpa main-main. Itu kan luar biasa. Katakan amin. Amin. Allah katanya akan mendampingi kita, menemani kita. Saya perhatikan masa pandemi ini, pacaran yang kayaknya bagus. Kayaknya orang pacaran lebih lama. Lebih lancar karena dia selalu pegang apa? Pegang HP. Kalau dosennya agak macam-macam keluar sebentar. Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah belajar belum? Ikannya apa? Tapi saudara, yang kedua, tujuan Allah berimmanuel adalah supaya ia mendampingi kita. Amin. Supaya ia membimbing kita, mementor kita dari hidup berdosa, dari hidup gelap. Kita diselamatkan, kita diampuni, kita dihiburkan, dilepaskan segala kekhawatiran kita, dibuatnya kita kembali menjadi 100%. Katakan amin, saudara. Saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi 100%? Yang pertama, saudara, dia ditebus dosanya, dia pasti diselamatkan, dia pasti masuk surga. Yang kedua, bahagia. Orang kalau Tuhan berimmanuel bahagia. Kita berharap semua orang berusaha mati-matikan bahagia. Bisa bilang amin, saudara. Karena Roma 7 berkata, berbahagialah orang yang percaya, yang
mengerti dosanya diampuni. Yang kedua, saudara, apa tandanya, saudara? Yeremia 29 ayat 11 berkata, kita punya masa depan yang cerah. Kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah tujuan dia. Yang ketiga, Ulangan 24 ayat 13 berkata, kamu akan kubuat jadi kepala, bukan ekor. Kamu akan kubuat naik, tidak turun. Teman-teman percayalah, kau selesai kuliah dan unimed jurusan matematika, janji Tuhan, kalau Tuhan kau buat berimmanuel, kau jadi kepala. Amin. Percayalah, banyak dinas, banyak perguruan, banyak perusahaan yang sedang menunggu orang-orang yang di dalam dirinya Allah berimmanuel. Yang berikut, saudara dikasih Tuhan, setelah kita jadi kepala, Alkitab katakan Kejadian 12 ayat 2 dan 3, kita dibuatnya menjadi orang yang berdampak, orang yang menjadi berkat. Saudara, kata Alkitab, siapapun yang memberkatimu akan diberkati, siapapun yang mengutuk akan dikutuk. Yang hebatnya kalimat ayat 3, olehmu semua keluargamu akan diberkati, olehmu semua bangsamu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi tujuan yang kedua, dia datang ke bumi. Allah berimmanuel di dalam pribadi Yesus Kristus di Bethlehem, kota yang kecil, supaya hidup kita jadi berdampak. Coba lihatlah kanan kiri dengan jarak yang bagus. Ini muka-muka berdampak. Amin. Inilah muka-muka penentu masa depan negeri kita. Saya mau akhiri, saudara. Bagaimana caranya supaya Tuhan berimmanuel, supaya kita bebas dari ikatan dosa? Saudara, yang menghalangi kita ada banyak dosa. Kalau versinya 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ayat 11, ada 5 dosa besar yang membuat bangsa Israel itu gagal masuk tanah Kanaan. Dosa yang pertama, kejahatan, korupsi, roh penipu, itu dosa pertama. Biar kita dilepaskan dari itu. Dosa yang kedua, penyembahan berhala. Ada orang sinkritis, kedukun, dia nyimpan jimat-jimat, kuliahnya daring tapi pakai jimat-jimat, di kosnya disimpan macam-macam, di jendelanya digantung macam-macam. Ada benang merah, benang hitam, benang kuning, benang putih. Ujian kan daring, gak terlalu berat. Bisa bilang amin, saudara. Dia ziarah ke kuburan opungnya. Opung, aku mau ujian. Opungnya istri tak apa. Amin. Tolong opung ajari dulu aku. Opungnya pun bingung, jurusan matematika lagi. Ada orang yang sinkritis nih, penyembahan berhala. Jangan lagi. Bisa bilang amin. Dosa yang ketiga, dosa seksual, pornografi, mesum, otaknya kotor terus, sakit dia kalau nggak nengok yang buruk. Janganlah. Kalau kita udah miskin karena dosa, keluarga kita udah miskin karena dosa. Yang keempat, saudara, yang masuk data di Korintus, itu dosa sumut-sumut, sikit-sikit sumut-sumut, repet aja, bete-bete. Yang kelima, dosa itu namanya mencobai Tuhan, menyangkali Tuhan. 2 Timotius 3 berkata, mereka beribadah tapi tak percaya pada Tuhan. Saudara, hari ini dengar, biarlah hidup kita diubah Tuhan. Saya berdoa, biarlah nasibmu diubah Tuhan. Bukan hanya nasibmu, tetapi biarlah keluarga, bapak mamamu, abang adikmu kalau ada, mereka merasakan dampaknya dari hidup. Cuma dengan
percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Saya mendorong kita semua percayalah pada Tuhan. Biarlah Natal hari ini bukan sekedar seremonial, bukan sebuah perayaan saja. Ada orang Kristen, dia nggak terlalu percaya pada Yesus. Percayalah pada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, berimanuellah Tuhan, berimanuellah. Mari masuklah di hati. Kita bilang, Yesus kau Tuhan, Yesus kau kekuatan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan telah berimanuel kepada kami ya Tuhan. Engkau telah mencari kami yang berdosa, Engkau telah merangkul kami, Engkau telah menebus kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengampuni dosa kami. Ampuni kami Tuhan, jadikanlah kami kembali 100% ya Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Engkau berimanuel kepada kami. Engkau mendampingi kami Tuhan, Engkau membapai kami, Engkau membimbing kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Bapa, hamba mohon dalam nama Yesus, kalau ada sahabat kami yang sedang sakit, hamba mohon Tuhan sembuhkan. Sembuhkanlah di dalam nama Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan. Kalau ada yang sedang berduka, berkatilah Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya. Mari tandaikan tangan dan hati. Kita terima berkat Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang, anugerah, dan mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu dan keluargamu, memberkati perkuliahanmu dan masa depan. Dijadikannya kau kepala, disembuhkannya kau dari segala sakit penyakit, diberkatinya segala lumbung-lumbung mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kita nyanyi, Bapa terima kasih.